berpisah gitu dengan suami. Mungkin kalau boleh tahu penyebab atau masalah utamanya apa sih hingga akhirnya memutuskan saling berpisah gitu? Memang ini kan udah aku pikirkan tuh dari 2 tahun sebelumnya. Jadi memang ini adalah keputusan terbaik aku dengan Rangga harus berpisah secara baik-baik, dan memang kenapanya itu udah pasti ada permasalahan. Cuma kan aku nggak mungkin dibuka di sini, tapi intinya aku sama Rangga sudah tidak ada kecocokan dalam satu visi misinya, itu udah sering berantem atau mungkin ya dari masalah yang lain juga ada. Dan akhirnya aku berpikir daripada aku terus jalan tapi tidak menemukan hasil yang aku mau juga, menurutku ya akhirnya mending aku sama Rangga selesai aja gitu. Tapi mungkin berapa lama sih memperjuangkan rumah tangga ini? 2 tahun terakhir lah aku masih berusaha untuk bisa jadi baik lagi, dan Rangga juga mungkin ada juga effortnya, ada usahanya, tapi ternyata ya menurut masing-masing ya emang beda. Menurut aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus, dan kayaknya nggak ada perubahan deh dari kamu. Begitu mungkin Rangga, sama menurut aku juga ya udahlah daripada kita juga begini, dan masing-masing baiknya memang kita selesai aja. Tapi itu catatan buat aku, yang penting aku sama Rangga berpisah baik-baik itu karena kan aku punya anak, yang mana kan anak aku juga masih kecil yang harus tetap ada orang tuanya lah, sosok orang tuanya. Jadi aku sama Rangga memutuskan untuk tidak ada batasan waktu untuk ketemu dengan anak, silahkan, karena anak saya Abizar itu tinggalnya sama aku gitu. 2 tahun coba untuk mempertahankan, mungkin apa sih yang membuat pertimbangannya gitu? Pasti anak sih, pasti anak, karena waktu itu kan anak masih kecil, jadi itu masih berpikir kayak sayang, karena kasihan, karena banyak banget lah. Tapi setelah aku mungkin ada di dunia politik juga, itu menjadi salah satu alasannya juga. Jadi saya sama Rangga juga jadi semakin jauh gitu ya, karena waktu. Dan memang tahu sendirilah kalau namanya orang sudah masuk dalam politik itu kan jadi waktunya agak mulai tersita lah, setengahnya udah pasti harus kita siap dengan segala konsekuensi atau mungkin pekerjaan yang ada dari politik itu sendiri. Dan itu mungkin jadi pertimbangan Rangga juga, akhirnya dia menggugat pertama untuk ngomong-ngomong politik, salah satu alasan bercerai katanya memang beda pandangan politik sama. Iya. Dan nggak gembor-gembor karena Teteh terjun ke politik juga nanti sebenarnya soal perceraian. Iya, mungkin salah satunya ya jujur, karena menurut dia setelah saya ada di politik mungkin waktu jadi semakin berkurang. Tapi padahal aku tidak beranggapan seperti itu, mungkin dia merasanya seperti itu, jadi nggak ketemu tengah-tengahnya. Yang akhirnya ya mau gimana lagi, kan sudah ada di sini gitu. Tapi itu bukan jadi alasan yang utama sih, tapi menjadi salah satu ya. Dan mungkin setelah aku masuk politik, aku sih nggak ngerasa jadi korban juga sih di pernikahan aku. Ya memang udah jalannya aja lah, toh bukan hal yang utama juga sih. Kenapa aku jadi bercerai itu bukan masalah politik juga. Ini juga membuat kamu fokus juga sih. Ini membuat kamu fokus nggak kalau misalkan dengan adanya perceraian kemarin politik itu jadi apa? Udah pasti, karena kan harus saling berpikirnya, yang ini dipikirin, yang itu dipikirin, jadi semuanya dalam satu pikiran tuh. Kenapa di 2024 ini gue tuh kayak jebret gitu, dapat ujian tuh yang sangat luar biasa gitu. Berarti dalam Suami tuh larang masuk politik atau gimana? Sebenarnya dia nggak ngelarang, cuman ternyata setelah berjalannya waktu mungkin dia ngerasa ya seperti ini kok jadi waktunya makin berkurang, dan apa mungkin dia nggak siap di situnya aja gitu. Dan aku mungkin udah setengah juga masuk, ya akhirnya aku juga harus beneran terjun kan gitu, walaupun hasilnya juga saya belum tahu.